Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani, pasal yang ke-13. Kitab Ibrani akan selesai dikupas di dalam 4-5 kali yang akan datang. Dan kita akan selesai merenungkan seluruh kitab yang begitu agung, yang ditulis oleh penulis yang tidak diketahui siapa dia. Saudara-saudara, kitab Ibrani merupakan salah satu kitab yang paling penting di dalam seluruh 66 jilid. Karena ini menjadi sesuatu kitab yang menyambung perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Semua membaca. 1, 2, 3. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Atau terjemahan lain, berdoalah terus untuk kami, sebab kami adalah orang yang sungguh-sungguh mau menurut hati nurani, mengerjakan yang terbaik, dan di dalam segala sesuatu kami berjalan sesuai firman yang benar. Dan khususnya saya minta berdoa bagi aku, dan supaya aku lebih lekas boleh datang di tengah-tengah kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa yang Kau telah mengumpulkan di dalam kebaktian ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Engkau saja kami boleh mendapatkan sejahtera, mendapatkan keamanan, mendapatkan sesuatu jaminan iman yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami dan beri kabar kami pengajaran-pengajaran melalui firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang suci dan yang membersihkan, firman-Mu yang tidak berubah tetapi memberikan jaminan dan merubah hidup kami, firman-Mu yang kekal dan mendatangkan pengharapan yang abadi. Kiranya Engkau dengan firman yang suci dan benar ini membangun iman kami, membangun rohani kami, sehingga kami tidak tergelincir, kami tidak terjatuh, kami tidak menyeleweng di dalam dunia ini. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita telah berbicara tentang seorang pemimpin yang tidak menjadi sombong. Seorang pemimpin yang mempunyai pengakuan kelemahan, kekurangan, sehingga dia perlu didukung oleh orang-orang yang lain. Saudara-saudara, kita sudah berkali-kali dari pasal ke-13 membedakan pemimpin dan penguasa. Penguasa itu adalah ruler yang mempunyai kuasa atas, memaksakan kehendak orang lain untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pribadi. Dari pemimpin adalah seorang yang berkorban, seorang menjadi contoh, seorang menyangkal diri, seorang menjalankan kesulitan-kesulitan yang ditempuh oleh pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dia ketahui. Sesudah itu meninggalkan teladan yang baik untuk orang mengikuti. Saudara-saudara, jikalau satu negara banyak pemimpin, tidak banyak penguasa, bangsa itu berbahagia. Di dalam satu gereja banyak penguasa tapi sedikit pemimpin, gereja itu cilaka. Di dalam rumah tangga, orang tua yang menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi pemimpin yang baik, tapi bukan hanya menjadi penguasa, anak-anak itu bahagia. Ini perbedaannya. Di dalam segala organisasi, segala keadaan administrasi, di dalam negara, bangsa, masyarakat, mana saja,
jikalau pemimpin-pemimpin itu berjiwa korban, berjiwa menyangkal diri, berjiwa berani melintasi kesulitan-kesulitan, pengalaman-pengalaman yang belum pernah dia ketahui, demi menjadi contoh, demi meneruskan atau menerobos kesulitan-kesulitan, sehingga boleh membawa orang lain ikut dia. Itulah pemimpin-pemimpin yang baik. Dan pemimpin-pemimpin semacam ini tidak menganggap diri lebih hebat, tidak menganggap diri lebih pandai, menganggap diri lebih tinggi, lebih superior daripada yang lain. Tapi dia menganggap dia sendiri perlu didukung, perlu didoakan oleh orang lain. Saudara-saudara, bukankah manusia dicipta untuk memerintah? We are created to rule, to govern. Kita diciptakan untuk memerintah. Tetapi pemerintahan atas manusia itu kecuali hak yang diberikan oleh Tuhan dan disetujui oleh manusia yang bersangkut paut. Kalau tidak, maka itu merupakan sesuatu perebutan hak yang tidak senonoh. Nah, saudara-saudara, kita menggabungkan kedua konsep ini. Hak memerintah kepada seseorang diberikan oleh Tuhan dan disetujui oleh orang bersangkut paut. Dan saudara-saudara, orang Kristen melihat kedua-dua ini sebagai sesuatu kebutuhan. Tapi orang-orang demokratis hanya melihat poin yang kedua. Orang-orang monarkis dulu hanya melihat poin pertama. Maksudnya orang-orang yang membela kerajaan, membela kuasa kerajaan itu, mereka selalu mengutip daripada Roma pasal 13 ayat pertama, semua kuasa dari Allah. Sehingga mereka anggap mereka diberikan kuasa Allah, siapapun tidak boleh memberontak, siapapun tidak boleh melawan. Mereka hanya mempunyai satu kewajiban takluk, taat, setuju, dan tidak bisa apa-apa. Itu adalah zaman-zaman yang dulu, zaman demokrasi yang sebenarnya didorong, diinspirasikan, dipengaruhi oleh Alkitab melalui gerakan reform, akhirnya dipengaruhi oleh revolusi Prancis, menyeleweng menjadi antroposentris, sehingga manusia menganggap hanyalah persetujuan rakyat baru ada kuasa pemerintahan. Tetapi orang reform percaya kedua hal ini harus digabungkan tanpa diizinkan oleh Allah. Tidak ada kuasa yang sah di atas dunia ini, dan tanpa Allah menggerakkan supaya orang bersangkut paut mempunyai persetujuan, tidak ada satu orang boleh memaksakan kuasanya atas orang lain. Saudara-saudara, jikalau manusia memang dicipta untuk memerintah, untuk mengatur, maka itu bukan berarti kita sembarangan mengatur atas manusia yang lain. Karena manusia dan manusia dicipta secara equal, hak asasi manusianya. Sehingga saya kalau mau mengatur saudara, itu perlu satu kehendak Tuhan di hal tertentu, sehingga kau merasa dan kau rela diatur oleh yang lain. Dengan demikian, demokrasi dan teokrasi bisa sejajar berjalan dengan baik-baik, seimbang dan serasi. Saudara-saudara sekalian, pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, diberikan kuasa, diberikan misi, diberikan visi, diberikan keberanian, dan diberikan kerohanian yang cukup untuk menjadi contoh teladan bagi orang lain. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan menjadikan dia diakui bahwa ada urapan Tuhan di dalam diri dia. Tapi Tuhan tidak memaksa, sehingga Tuhan menggerakkan orang untuk rela menyerahkan diri untuk dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik. Saudara-saudara, di dalam pasal 13 3 kali mengatakan yang memimpin kamu, yang memimpin kamu, yang memimpin kamu. Pemimpin-pemimpin berjaga-jaga siang malam untuk jiwamu. Ingatlah mereka, ikutlah teladan mereka, dan hargailah mereka. Di dalam pasal 13 juga dikatakan hormati mereka dan takluk kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dan di dalam pasal 13 akhir mengatakan lagi tentang pemimpin, engkau harus mengerti siapa yang memimpin engkau. Saudara-saudara, mereka yang pernah memimpin kita menjadi orang Kristen, mereka berjasa besar, tapi mereka tidak seharusnya merasa jasa. Jikalau tidak ada orang memimpin orang lain, dunia ini akan menjadi apa? Saudara-saudara, jikalau tidak ada orang memimpin kita,
kita akan masuk ke dalam neraka. Jika tidak ada orang menunjukkan kita mengikut Tuhan Yesus, kita pasti berada dalam kebinasaan. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin karakter, pemimpin-pemimpin moral, pemimpin-pemimpin pengertian kebenaran dan bijaksana surgawi, itu adalah orang-orang yang penting sekali di dalam berlangsungnya sejarah. Saudara-saudara, sejarah merupakan bayang-bayang dari tokoh-tokoh yang penting. Sejarah merupakan bayang-bayang daripada orang-orang yang menjadi kunci, key person, and the shadow shapes the history. Dan seluruh zaman itu dipimpin, dipengaruhi oleh orang-orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberikan kuasa, memberikan pengaruh, dan lebih penting dari itu, memberikan contoh dan teladan pengorbanan dia untuk menjadi sinar yang bercahaya dan mencerahkan orang-orang yang lain. Saudara-saudara sekalian, dan pemimpin-pemimpin ditunjukkan oleh Tuhan. Dan penulis Ibrani mengatakan, jangan lupa mereka memimpin kamu, takluk kepada mereka, taat kepada mereka, ingat mereka, doakan mereka, dan ikut teladan mereka. Ini semua sudah pernah kita kupas, tapi hari ini sekali lagi kita mengatakan pemimpin yang minta didoakan. Jadi ini adalah pemimpin yang tahu diri, bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya mandat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tetap adalah orang yang lemah. Dia tetap adalah orang mempunyai kekurangan. Tetap adalah orang yang perlu didukung dengan doa. Nah saudara-saudara, kita kadang-kadang minta orang lain doakan saya ya. Jangan lupa doakan ya. Kalau kita minta ngomong gini, orang mengatakan ya, tapi lupa doakan kan? Jadi saudara-saudara, ada orang bilang, Pak Tong, doakan saya sebanyak mungkin. Saya menjawab, tidak mungkin sebanyak mungkin doakan kamu. Karena yang perlu didoakan bukan kamu saja. Saudara-saudara, kalau orang tanya, Pak Tong doakan saya akan nanya kepada berkatan hati saya. Kalau saya ingat, nah kalau betul-betul penting, saya doakan kamu. Mendoakan seseorang itu merupakan sesuatu pengakuan bersama. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Karena kita mengaku keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Satu dengan lain. Aku mengaku saya batas. Engkau mengaku engkau terbatas. Maka kita saling mendoakan satu dengan lain. Saudara-saudara, bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus mempunyai kelebihan sehingga dia tidak mempunyai kelemahan dan dia tidak perlu didoakan? Penulis Ibrani mengatakan, doakan kami dan khusus doakan aku. Paulus juga sama dengan penulis dari Ibrani. Dia berkata kepada Efesus, jangan lupa doakan kami supaya kami boleh berani memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, pemberitaan Injil memerlukan keberanian. Karena pemberitaan Injil merupakan hal peperangan yang paling besar, paling sengit, paling bahaya di dalam pelayanan. Gereja-gereja yang tidak menginjili orang Kristen yang tidak mempentingkan pekabaran Injil, pertumbuhan rohaninya akan berhenti. Dan gereja itu akan berhenti pertumbuhan dan pengaruh di dalam dunia. Saudara-saudara, saya membimbing kebaktian minggu, kebaktian pemupukan rohani, kebaktian kebangunan rohani, memimpin speak seminar pembinaan iman Kristen, memimpin KKR, memimpin penginjilan. Yang paling berat itu penginjilan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berani berkata, waktu menginjili, peperangan rohani itu beratnya luar biasa. Sehingga lain sekali dengan khotbah PA, khotbah pentafsiran kitab suci. Karena di dalam PA, saya berbicara kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan. Tapi di penginjilan, saya berbicara dengan mereka yang menjadi musuh Kristen, yang antipati kepada iman Kristen. Dan di belakang dia mempunyai backing yang besar. Setan melalui dia melawan iman orang Kristen. Itu sebab penginjilan berbeda sekali dengan semua yang lain. Itu sebab banyak orang yang luluskan sekolah teologi tidak suka menginjili. Karena terlalu sulit, karena terlalu berat, karena terlalu sengit peperangan.
Mereka lebih suka duduk di kantor, para church organization, mengatur administrasi, atau lebih suka di gereja, apalagi gereja yang sudah established, yang sudah kaya, yang segala sesuatu sudah menjamin. Itu saudara, itu namanya hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang berjiwa penginjilan, yang terjun ke dalam penginjilan, yang mempunyai kesetiaan untuk penginjilan, itu harus kita hargai. Nah saudara-saudara, di dalam peperangan-peperangan yang sengit, dia mengabarkan Injil, maka Paulus berkata, doakan saya supaya saya berani, betul-betul berani untuk mengutarakan rahasia Injil, the mystery of the gospel. Saya akan mengkupaskan, saya akan mempaparkan, saya akan menjelaskan, membuka rahasia dari Injil, dan di situ dengan sendirinya juga akan membongkar rahasia dosa, rahasia setan, dan melepaskan orang daripada tangan iblis kembali menjadi milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, maka perlu didoakan, perlu mendoakan penginjilan, perlu mendoakan orang-orang yang memimpin orang lain. Di sini saya melihat dia menganggap, dia berkata kepada orang yang menerima surat Ibrani, jangan lupa pemimpinmu, jangan lupa mengikuti teladan mereka. Dan dia langsung berkata, jangan lupa doakan saya, doakan kami, khusus doakan saya, karena saya pun seseorang yang mempunyai kelemahan dan perlu didoakan. Saudara-saudara sekalian, penulis kitab suci adalah penulis yang sungguh-sungguh bertanggung jawab setiap kalimat di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, sebab kami rela mengerjakan segala sesuatu dengan baik di dalam hati nurani kita. Saudara-saudara, orang yang mengerjakan segala sesuatu berani melawan hati nurani, orang itu adalah orang yang sangat bahaya, dan dia akan berbuat kejahatan dan akan menjadi satu kerugian bagi masyarakat. Tapi orang-orang yang bekerja, berbuat segala sesuatu sesuai dengan tuntutan hati nurani, maka orang itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya khususnya pada minggu lalu menyinggung satu hal, teologi reform sama teologi Lutheran mempunyai satu perbedaan sedikit dalam hal ini. Di dalam teologi reform, rasio takluk kepada Roh Kudus sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, rasio takluk kepada Roh Kudus sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Semua 1, 2, 3. Saudara-saudara, teologi reform menuntut rasio takluk kepada Roh Kudus sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Firman yang diwahyukan. Semua kebenaran adalah firman yang diwahyukan. Kalau apa yang tidak ada di Alkitab, jangan sembarangan menerima. Apalagi yang melawan Alkitab, engkau harus menolak. Karena dengan demikian, Roh Kudus, kebenaran, rasio, dan penaklukan manusia, ini empat menjadi satu. Human submission through the revelation as the truth revealed by Holy Spirit, which convince my reasoning power. Roh Kudus melalui kebenaran yang diwahyukan menaklukkan pikiran saya sehingga saya menjadi manusia yang taat. Nah, ini adalah satu cara corak hidup daripada teologi dan orang Kristen reform. Saudara-saudara, saya dicipta oleh Tuhan, saya diberikan rasio oleh Tuhan, saya dicipta sebagai makhluk rasional, dan saya diberikan kebenaran melalui pengwahyuan kitab suci oleh Roh Kudus kepada para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru. Dengan demikian Tuhan, roh, kebenaran, rasio, saya, ini semua berjalan di dalam sesuatu sistem sehingga manusia tidak mungkin menyeleweng. Karena Tuhan tidak mau kita sembarangan, Tuhan tidak mau kita menyeleweng, Tuhan tidak mau kita sesat dan binasa. Tuhan mau kita berjalan di dalam jalur kebenaran sesuai dengan apa yang diwahyukan.
Dan saudara-saudara sekalian, Lutheran mempunyai sedikit perbedaan. Dia mengatakan kita menaklukkan hati nurani kita kepada pimpinan Roh Kudus sehingga kita berjalan di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, di Indonesia Lutheran sama Reform yang sama-sama berasal dari reformasi itu ada gereja-gereja masing-masing. Sekarang banyak orang Kristen sudah tidak peduli itu apa. Pokoknya kalau banyak enak, nyanyinya enak, itu sudah. Lalu apa yang menjadi kerangka, apa yang menjadi dasar, tulang sumsum iman Kristen, semua sudah dilupakan. Saya di dalam zaman ini mempunyai tugas yang sangat berat untuk mengembalikan gereja dan satu generasi kepada prinsip-prinsip dasar dari kekristenan. Saudara-saudara sekalian, di sini Martin Luther mengatakan, hati nuraniku kalau tidak sesuai dengan firman, maka aku tarik kembali semua tulisan saya. Tetapi kalau hati nuraniku dan firman Tuhan sesuai, jangan kira saya mau tarik kembali apa yang saya tulis. Here I stand on the word of God, except my conscience and the word of God are contradictory. I will never withdraw what I have written. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat jadi satu terusan, satu hereditas yang indah sekali, yaitu hatinya takut kepada Tuhan dan hatinya harus setuju sesuai dengan firman Tuhan yang diwahyukan. Maka kita taat menjadi orang Kristen yang menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di sini penulis mengatakan, doakan kami karena kami selalu mengerjakan segala sesuatu, hati nurani kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu yang bukan menipu diri. Kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman yang benar. Saudara-saudara sekalian, ini seperti Paulus mengatakan kalimat-kalimat yang mempunyai jaminan daripada dua faktor yang besar, yaitu aku sungguh-sungguh, aku mengatakan dengan jujur, aku tidak bohong. Sesuai itu dia mengatakan, ada hati nuraniku yang digerakkan Roh Kudus untuk ikut bersaksi dengan apa yang kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini semua menjadi patokan, ini menjadi standar bagaimana kita menjadi manusia. Saudara-saudara, orang Tionghoa kalau disuruh menerima Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, mereka selalu jawabnya, saya sudah cukup baik. Saya berbuat segala sesuatu menurut hati nurani. Pin leong sim kok. Saya ini orang yang ada leong simnya, ada hati nuraninya. Jadi kalau saya tidak percaya Yesus, tidak apa-apa. Pokoknya segala sesuatu itu beres, baik-baik. Saya tidak sembarangan. Saya percaya mereka mempunyai niat seperti itu. Saya pelajari kebudayaan Chinese. Saya mengetahui biasanya orang Tionghoa itu mereka lebih ketat kalau mereka betul-betul jalankan apa yang menjadi zat daripada kebudayaannya. Orang Tionghoa setia kepada istri, kepada suami. Orang Tionghoa baik-baik membesarkan keluarganya. Orang Tionghoa itu mereka mempunyai kepercayaan cukup di dalam perdagangan. Mereka mempunyai ekonomi yang stabil. Dan mereka tidak sembarangan menjual karakter mereka. Mereka kalau bilang apa, mereka jalankan. Mereka tidak suka menipu. Jadi di dalam masyarakat Tionghoa, di dalam perdagangan, mereka cukup tidak usah materai pun. Ngomong apa, jalankan apa. Kepercayaan itu menjadi satu hal yang umum di dalam masyarakat. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya satu hal. Hati nuraniku itu menjamin yang saya kerjakan itu baik. Tapi hati nuranimu dikuasai siapa? Itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di dalam kebudayaan manusia. Bukan secara Tionghoa. Saudara-saudara, aku menjalankan segala sesuatu menurut akal budi. Jadi saya ini masuk akal. Saya tidak sembarangan. Yang tidak sesuai akal saya tidak jalankan. Itu adalah orang Greka. Orang Tionghoa mewakili kebudayaan timur yang titik beratnya di dalam hati. Orang Greka mewakili kebudayaan barat yang titik beratnya ada di rasio. Dan ini dua masuk ke dalam kekristenan yang betul-betul sesuai dengan rencana Allah yang kekal. Kalau ditambah dengan satu hal, hati nurani dikuasai Roh Kudus, rasio dikuasai Roh Kudus. Bagaimana tahu dikuasai atau tidak dikuasai oleh Roh Kudus? Lapisan yang kedua ini melibatkan oknum yang terbesar. Saya menurut hati nuraniku, tapi hati nuraniku menurut pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang paling besar libat. Aku menurut akal budiku,
dan akal budiku sesuai dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang terbesar. Tetapi sesuai itu ngaku sendiri atau bagaimana? Di sini kebenaran yang diwahyukan menjadi patokan ikatan, menjadi patokan untuk menguasai, untuk memimpin, membatas dan mengecek atau terus membimbing kita. Itu firman Tuhan. Dan saudara-saudara, ini yang tidak ada di dalam kebudayaan. Jika orang Greka mengatakan rasio paling tinggi, lalu ditanya, rasio siapa? Ya rasio saya dong. Rasiomu dipimpin siapa? Ya dipimpin saya dong. Siapa kamu? Saya itu saya. Kamu mungkin salah tidak? Mungkin. Mungkin salah dia memberikan keputusan? Mungkin. Mungkin salah beremosi? Mungkin. Mungkin salah berpikir? Mungkin. Kalau demikian, engkau melakukan segala sesuatu berdasarkan rasiomu yang bisa salah, maka engkau adalah orang yang tetap di dalam kebahayaan. Saudara-saudara, orang Tionghoa sama, orang Timur sama. Engkau melakukan segala sesuatu dengan hati nuranimu. Hati nuranimu dikuasai oleh siapa? Ya dikuasai saya. Saya siapa? Saya adalah saya. Mungkinkah engkau salah? Mungkin. Hati nurani dan perasaanmu mungkin salah. Mungkin. Kalau demikian, engkau berada dalam kebahayaan. Sama. Saudara-saudara, umat manusia sangat kasihan. Karena apa? Karena semua kira sendiri betul. Setiap orang mengira yang dipikir itu betul. Tetapi padahal kita semua berjalan di dalam jalan menuju kepada kebinasaan. Nah, di dalam Amsal Sulaiman berkali-kali mengatakan atas satu jalan orang kira jalan yang benar, akhirnya menuju kepada kematian. Nah, saudara-saudara, kalau engkau tanya kenapa sih, pasti Pentong selalu kritik ini, kritik itu. Karena di sini ada suatu hal yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita yang kekasih. Karena mereka tidak sadar ini, maka mereka akhirnya putar-putar berpuluh-puluh tahun tidak keluar dari lubang yang menjadikan bahaya bagi mereka. Yaitu di belakang mereka taat pimpinan Roh Kudus. Lalu saya tanya, Roh Kudus memimpin manusia dengan apa? Kalau Roh Kudus memimpin otakmu, atau Roh Kudus memimpin hati nuranimu, oh itu bagus sekali, kita setuju. Di sini ada satu ide, satu konsep bahwa kita berbeda dengan semua kebudayaan. Itu sebab mereka dulunya suka mengabarkan Injil, sekarang suka mengabarkan apa yang menjadi gerakan mereka. Nah, ini perbedaan. Nah, saudara-saudara, mereka merasa karena ini melebihi daripada barat, melebihi daripada timur, melebihi daripada kebudayaan-kebudayaan, maka perlu kita menginjil orang lain. Lalu mereka menghina kebudayaan, menghina segala agama, menghina segala sesuatu. Betul, Kristus paling superior. Tetapi kenapa engkau berani katakan engkau paling superior? Karena Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus memimpin otak saya. Roh Kudus memimpin hati nurani saya. Silakan. Betul tidak? Betul. Tapi saya tanya, memimpin melalui apa? Memimpin dengan media apa? Alkitab mengatakan memimpin dengan kebenaran. Kebenaran itu wahyu Alkitab. Jadi hanya sesuai dengan kitab suci, itu kebenaran Allah mengontrol manusia. Men are created to rule, but men should be ruled by God. Orang harus menguasai yang lain, dan orang sendiri harus dikuasai oleh Tuhan Allah. Dan Allah menguasai kita dengan cara apa? Pimpin, bukan paksa. Not ruling with compulsory method, tetapi dengan guiding, dengan guidance. Itu sebab, saudara-saudara, agama Kristen begitu indah karena kita semua yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dialah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kita membaca beberapa ayat ini. Kita membaca dari Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Ini ayat yang sangat penting dan saya tekankan istilah pimpin di sini. Roma pasal 8 ayat ke-14. Saya membaca satu kali, semua membaca menyusul. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin, saudara-saudara. Agama menguasai personalitas. Pengalaman mempengaruhi personalitas. Hereditas membentuk personalitas. Tadi Roh Kudus memimpin personalitas. Nah, ini perbedaan, saudara-saudara. Religion controls,
a personality. Heredity constructs a personality. Dan environment influence a personality. But Holy Spirit guides a personality. Saudara-saudara, personitas saya, karakter saya diberikan secara hereditas oleh ibu bapa saya. Karakter saya, watak saya dipengaruhi oleh lingkungan saya. Termasuk lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan, saudara-saudara. Tetapi personitas saya juga dikuatkan oleh pengalaman dan oleh kesusahan-kesusahan yang saya terima. Ujian, pencobaan, kesulitan, penyakit, segala kepahitan, kepicikan, itu membuat saya lebih kuat, lebih kaku, lebih mempunyai sesuatu keberanian di dalam berjuang. Nah, ini betul. Tapi saudara, agama mengontrol satu personalitas. Cuma bedanya diam Kristen. Roh Kudus memimpin personalitas. Roh Kudus memimpin karaktermu, memimpin watakmu. Nah, saya mau tanya, memimpin dengan apa? Roh Kudus memimpin karakter manusia dengan apa? Reform mengatakan memimpin kita dengan firman. Orang Lutheran berkata memimpin kita dengan firman. Sehingga dia hal ini menekankan penting that the word of God, Lutheran sama Reform sama-sama pentingnya. Orang Lutheran, orang Reform yang ketat, mereka semua mengetahui hanya melalui firman manusia betul-betul dipimpin. Tanpa firman tidak ada pimpinan yang sungguh-sungguh Tuhan Allah kepada manusia. Tuhan memimpin kita dengan oknum ketiga, dan dia bertanggung jawab dalam pimpinannya memakai firman yang diwahyukan dia sendiri. By his own revelation, Holy Spirit guides us. Nah, ini satu hal yang tidak bisa dikompromikan. Roh Kudus mewahyukan kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran. Roh Kudus memakai kebenaran, mencerahkan kita. Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus memakai kebenaran, memimpin kita. Maka Roh Kudus disebut the Spirit of the Truth. Dia ada roh kebenaran. Saudara-saudara, karena Roh Kudus ada roh kebenaran, maka dialah yang mewahyukan kebenaran. Dialah yang mencerahkan kepada kita kebenaran. Dialah yang memimpin kita masuk ke kebenaran. Dialah yang memimpin kita dengan kebenaran. Dan dia yang mengajar kita dengan kebenaran. Dengan kebenaran, Roh Kudus bergabung, berrelasi dengan personalitas yang dipimpin oleh dia. Nah, saudara-saudara, kalau poin ini sudah lepas, hidup Kristen kacau. Kalau poin ini sudah lepas, kita bisa bebas liar. Kalau poin ini sudah bebas, kita tidak ada pengontrolan. Nah, saudara-saudara, kenapa orang katanya dipimpin Roh Kudus terjatuh, tergeletak, terus pingsan, terus tidak sadar, terus teriak-teriak kejang-kejang? Katanya Roh Kudus. Jangan percaya, karena itu tidak ada kebenaran menunjang. Saudara-saudara, karena ketatnya prinsip-prinsip seperti ini, maka orang Kristen tidak gampang diselewengkan. Kalau mungkin, ini kalimat bukan saya, kalau mungkin Tuhan Yesus berkata, kaum pilihan pun akan digoda dan disesatkan. Kalau mungkin kaum pilihan pun akan digoda dan disesatkan, kata Yesus Kristus. Engkau harus menantang. Nantang siapa? Menantang singa yang berkeliling di bumi ini, mencari orang yang bisa ditelan. Saudara-saudara, jadi setan seperti singa, Yesus juga seperti singa. Setan seperti ular, Yesus juga seperti ular. Heran ya, kapan Yesus seperti ular? Waktu orang Israel digigit ular, Musa disuruh mentinggikan ular tembaga, betul nggak? Sehingga orang yang memandang dia disembuhkan. Nah, di sini setan seperti ular, Yesus seperti ular. Setan seperti singa, Yesus seperti singa. Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Setan adalah singa yang mencari orang-orang yang bisa ditelan. Dan Tuhan Yesus berkata,
jika mungkin kaum pilihan pun akan disesatkan oleh mereka. Jadi banyak orang kaum pilihan yang tidak mau mengerti firman Tuhan dengan baik-baik, tidak mau patuh kepada wahyu yang diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam kitab suci melalui nabi dan melalui rasul-rasul. Mereka juga akan diselewengkan, disesatkan, digoda, disesatkan menuju kepada kesalahan. Saudara-saudara sekalian, engkau kalau melihat seseorang yang mempunyai gejala, oh ini Roh Kudus, tanya dia, Roh Kudus pernah mewahyukan gejala seperti ini di mana? Di Alkitab. Oh, tidak ada. Jangan batas saya dengan Alkitab ya. Karena Roh Kudus lebih besar dari kitab suci. Itu bahaya. Kalau percaya Roh Kudus lebih besar dari kitab suci, itu tidak salah. Karena kitab suci itu karya Roh Kudus. Yang berkarya pasti lebih besar daripada karyanya. Itu pasti. Saya percaya. Tetapi Roh Kudus lebih besar daripada kitab suci. Dipakai di dalam satu prinsip. Semua gejala yang tidak ada dalam Alkitab bisa dipersamakan identik dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu bahaya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus memimpin saya. Saya tanya, memimpin apa? Memimpin otak saya. Karena otak saya yang dicipta harus takluk kepada kebenaran yang diwahyu. Nah sekarang muncul istilah ini, muncul prinsip ini. Allah menciptakan otak. Allah mewahyukan kitab semua. 1, 2, 3. Allah menciptakan otak. Allah mewahyukan kitab. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allah menciptakan otak. Allah mewahyukan kitab. Apakah hubungan antara otak dan kitab? Apakah hubungan rasio dan kebenaran? Apakah hubungan antara pikiran saya dan kitab suci? Saudara-saudara, adalah supaya otak kita dicerahkan, dibenarkan, dipimpin, dibawa kepada jalan yang benar melalui kitab suci yang diwahyukan. Itulah. Di dalam Westminster Confession mengatakan the natural light is inadequate. Maksudnya cahaya alamiah tidak cukup. Sehingga perlu cahaya supra alamiah untuk membawa menerangkan kembali. Saudara-saudara, masih ingat saya pernah bicara sama saudara-saudara di sini bahwa Diogenes membawa lampu pada siang bolong, siang-siang hari di kota Athena. Dia jalan-jalan seperti orang gila. Orang bilang matahari begitu besar, maka mereka membawa lampu template, jalan-jalan di tengah-tengah kota Athena. Ada apa lu? Dia bilang, hei, diam. Cahaya matahari kurang. Saya mau cari sesuatu. Dan karena cahaya itu kurang cahaya, mesti tambah lagi cahaya. Padahal dia sudah menemukan sesuatu yang dikatakan di dalam kitab. Dia sudah menemukan sesuatu yang orang Kristen mengerti, yaitu natural light is inadequate. Kalimat-kalimat daripada orang-orang yang betul-betul ketat mau mengerti firman Tuhan, sehingga tulis doktrin-doktrin begitu teliti. Saya betul-betul salut. Saudara-saudara, orang Kristen yang sembarangan, ya ke gereja tidak apa-apa lah. Ngerti apa-apa lah. Asal dengan khotbah sudah selesai lah. Asal kita dapat uang, dapat banyak, Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu menjadi alat bagi dia untuk membuat dia kaya. Selain itu agama tidak mempunyai manfaat apa saja. Saudara-saudara, tapi orang-orang teolog-teolog yang betul-betul menjadi penjaga jiwa, pemimpin rohani kita, mereka sudah meninggalkan kalimat-kalimat yang penting. Termasuk kalimat tadi. Bagi orang Asia, gereja di Asia hampir tidak bisa muncul pikiran yang begitu ketat. The natural light is inadequate. So we need the special revelation. Ini adalah teologi reform. Wahyu umum tidak cukup. Dari sinar cahaya, dari Mencius tidak cukup. Dari Lao Tzu tidak cukup. Dari Socrates tidak cukup. Ini semua orang besar, orang hebat, orang luar biasa. Tetapi tetap tidak cukup. Perlu kebenaran langsung dari Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Roh yang adalah roh kebenaran memberikan firman yang diwahyukan dalam kitab suci. Sehingga otak kita bagaimana pintar perlu dicahayai oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, Diogenes, dia satu hari sepanjang hari bawa lampu cari-cari orang benar. Dia bilang, tidak bisa saya lihat orang benar. Tidak ada. Di dunia tidak ada kebenaran.
dia cari sini cari sana. Akhirnya dia pakai pakaian yang sederhana, tidurnya di dalam gentong dan bawa satu anjing, jaga di luarnya gentong. Dia makannya sama roti sama air putih di gentong. Dia memikirkan arti hidup, mau memikirkan kebenaran. Ini kebiasaannya orang Greka yang aneh-aneh. Lalu satu hari ada orang kabar kepada Iskandar Agung, yaitu Alexander the Great, bahwa di Athena ada satu orang kayak orang gila tapi tidak gila, orang hebat tapi kelihatan biasa, orang pintar sekali tapi sederhana, namanya Diogenes. Itu dia mencari kebenaran sampai bawa lampu keliling kota, cari-cari. Orang yang tidak ngerti kira dia orang bodoh. Padahal sambil dia jalan-jalan bawa lampu sambil mengajar kepada orang lain, jangan kira di dunia ini sudah cukup, masih perlu lampu. Yang ditunggu oleh dia itu lampunya tidak ada, tidak pernah datang sampai Yesus lahir. Yesus lahir, Yesus datang ke dunia. Yohanes pasal 1 ayat 4 mengatakan, dialah terang yang sungguh-sungguh itu. Ayat 9, dia mencahayai semua orang yang lahir di dalam dunia. Iskandar Agung begitu penasaran, dia datang ke Athena, cari mana orang yang namanya Diogenes itu. Lalu dia menemukan orang bilang itu yang di dalam gentong besar itu. Dia tidurnya di dalam, makannya cuma roti yang sederhana sama air putih, dan dia ada di jaga satu anjing. Lalu raja besar Iskandar itu datang, jalan-jalan turun dari kudanya. Lalu melihat betul ada orang tua yang di dalam gentong. Lalu dia mengatakan, hei keluar, apakah betul engkau Diogenes? Ini raja GR ya, dia kira dia raja ya. Dia kalau perintah semua dengar. Apa yang dijawab tahu? Pergi. Ada apa lu berdiri di situ? Diogenes mengusir raja. Dia bilang di dalam gentong gelap sekali. Lubang gentong itu masuk matahari. Kamu tutup dosa lu. Sudah kurang cahaya, ditutup lagi cahaya. Pergi, singkir dari sini. Jangan menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam gentong saya. Raja ini diusir. Nah saudara-saudara, inadequate, tidak cukup. Cahaya tidak cukup. Ini semua ada legenda yang indah sekali di dalam sejarah manusia. Nah saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata, otak kita perlu yang dikuasai. Hati nurani perlu dikuasai. Dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, itu sebab jikalau ada satu gerakan katanya Roh Kudus yang bekerja, gerakan yang katanya Roh Kudus memenuhi, akhirnya begitu banyak gejala yang menyeleweng dan tidak sesuai dengan firman, jangan engkau sembarangan terima. Saudara-saudara, mari kita mempunyai satu kestabilan di dalam prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab. Karena di luar kitab suci ini tidak ada isi hati Tuhan yang bisa kita mengerti. Di luar kitab suci ini tidak ada kuasa kebenaran yang bisa memimpin, mengontrol, dan bisa mengecek, mengatur hidup kita yang baik. Kita membaca lagi dari Roma pasal 9 ayat yang pertama. Roma pasal 9 ayat yang pertama. Saya membaca yang pertama dan yang kedua saudara membaca. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus semua bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Nah di sini Paulus selalu susah, selalu sengsara, selalu berduka cita, selalu sedih. Ini adalah satu kejujuran. Paulus tidak menipu, percaya Yesus dan disenang, senyum terus dah habis-habis. Engkau sejahtera, tidak pernah ada kesulitan. Tidak. Dia mengatakan, aku susah, aku duka cita, aku sedih, aku sering di dalam kesusahan. Aku tidak bohong. Nah ayat pertama semua membaca sekali lagi. 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, bukan dalam diri ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Atau terjemahan bahasa Mandarin, aku dengan jujur berkata di dalam yang sungguh-sungguh, di dalam Kristus aku tidak bohong. Dan ini disaksikan oleh hati runaniku
yang digerakkan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, terjemahan yang begitu ketat, Roh Kudus menggerakkan hati nuraniku sehingga bersaksi apa yang saya katakan tidak bohong. Saya tidak berdusta bahwa saya selalu sedih bagi bangsaku yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Alkitab menuntut supaya kita berjalan sesuai dengan hati nurani. Tapi hati nurani berperasaan sesuai dengan Roh Kudus. Dan sesuai Roh Kudus melalui kebenaran yang diwahyukan Roh Kudus. Demikian Yesus berkata sebelum dia naik ke atas kayu salib, malam sebelumnya dia berkata, saya akan pergi. Dan kalau saya tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Kalau saya tidak pergi, maka Roh Kudus tidak turun atas kamu. Tapi jikalau aku pergi, dia akan datang menyertai engkau untuk selama-lamanya. Itulah faedah bagimu. Dan Yesus berkata, jikalau aku pergi, Roh kebenaran akan datang. Jikalau ia datang, mengingatkan engkau kembali kepada perkataan-perkataan yang sudah kuucapkan. Nah di sini saya kira dari Lutheran, dari Reform sama-sama mendapatkan sesuatu yang sama, tetapi dalam aspek yang sedikit berbeda. Reform menemukan bahwa takluklah kepala, pikiran, rasio, intelektualitas kita kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan Lutheran, taklukkanlah hati nurani kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan demikian seluruh hidup manusia kalau kita gabungkan, alangkah indahnya saudara-saudara, dari Martin Luther sampai kepada Dietrich Bonhoeffer. Orang-orang Lutheran sangat mementingkan hati nurani. Bagaimana takluk kepada Roh Kudus. Dari Calvin sampai Abraham Kuyper sampai Berkhof, orang-orang Reform sangat mementingkan bagaimana mentaklukkan rasio kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah ini sangat penting sekali. Sehingga Ibrani mengatakan, doakanlah kami karena kami mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani. Dan kami akan menjalankan sesuai dengan firman yang benar. Saudara-saudara, kami menjalankan segala sesuatu sesuai dengan firman yang benar. Nah sekarang kita masuk ke dalam, jikalau yang saya mau putuskan, saya mau kerjakan, tidak ditulis bagaimana. Kalau tidak ditulis saya harus ikut yang mana. Nah saya percaya orang Eropa sama orang Amerika di dalam menjalankan konstitusi hukum mempunyai perbedaan. Yang satu mengatakan kalau tidak ditulis, tidak dilarang, berarti saya boleh kerjakan. Yang satu mengatakan kalau sudah katakan dilarang, saya tidak boleh kerjakan. Dan saya kerjakan atau tidak tergantung apa yang ditulis di dalam konstitusi. Sebenarnya saudara-saudara, konstitusi itu adalah tambahan. Konstitusi itu adalah kebutuhan. Konstitusi adalah satu keharusan yang terpaksa. Kalau tidak ada negara kacau. Jadi AART, ADART dan sebagainya. Itu semua karena perlu. Kalau tidak ada kacau. Tapi kalau perlu, sampai di mana perlunya? Tulis makin banyak lubang yang bisa dicari. Nah ini kelemahan hukum di dalam dunia ini. Maka orang Parisi, orang Yahudi, mereka bukan saja pegang 10 hukum. Dari 10 hukum mereka berkembang menjadi 280 lebih. Akhirnya diperkembang lagi menjadi 612. Dan menjadi begitu rumit. Maka mereka mengatakan jalankan 612 semua perintah daripada Allah. Maka engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara. Tetapi pada perjanjian baru, semuanya itu ditolak oleh Yesus Kristus, oleh Paulus. Yesus Kristus mengatakan sebenarnya cuma 2 yang penting. Pertama, dengan segenap hati, sebulat jiwamu, sepenuh pikiranmu, sekuat tenagamu, cintailah Allahmu. Ini pertama. Yang kedua, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini yang kedua. Ini 2 yang meliputi seluruh kerumitan dan semua peraturan hukum. Nah saudara-saudara, hukum tidak bisa tidak ada. Tapi hukum tidak pernah menyelamatkan. Hukum tidak boleh tidak ada. Tapi hukum tidak bisa menghindarkan engkau dari berbuat dosa.
makin mengetahui banyaknya hukum, makin juga bisa mencari selang di tengah-tengah hukum dan hukum untuk mencari lowongan, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Karena hukum itu adalah tertulis dengan huruf-huruf yang sangat terbatas, sehingga adalah perbatasan dan keterbatasan linguistik. Manusia yang pintar akan cari lubang di tengah-tengah hukum untuk mengerjakan segala sesuatu yang melanggar hukum, akhirnya tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Saudara-saudara, dan ahli hukum selalu mencari selang di tengah-tengah hukum, lalu berani melanggar hukum, tapi tidak bisa dihukum karena dia mengetahui hukum mempunyai keterbatasan. Dan kalau demikian, kita bagaimana dengan Alkitab? Alkitab tulis ini, tulis itu. Yang tidak ditulis Alkitab berarti saya boleh kerjakan. Tidak bisa. Kalau engkau kerjakan sesuatu karena tidak ditulis di Alkitab, maka engkau melanggar prinsip-prinsip yang lain. Loh, tadi Pak Tong bilang kalau yang tidak ditulis Alkitab jangan. Kalau ditulis baru kita taati. Kalau begini engkau dengan cara ini. Sekarang bagaimana dengan prinsip yang sama? Kita menjalankan segala sesuatu yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab tidak tulis. Dan Alkitab memberikan prinsip-prinsip. Sekali lagi, Alkitab tidak tulis ini boleh, ini tidak. Hal yang tidak ditulis, ada prinsip-prinsip Alkitab yang memimpin kita. Sobat tanya, Alkitab pernah tulis tidak boleh berjudi? Pernah? Jadi puji Tuhannya lupa. Aduh puji Tuhan loh, Musa lupa, Paulus pun lupa, semua rasul lupa. Jadi saya boleh berjudi dong? Karena tidak ditulis. Tidak. Alkitab pernah tulis tidak boleh minum racun. Tidak pernah tulis kan? Atau puji Tuhan lupa satu. Jadi saya boleh minum racun. Alkitab pernah tulis tidak boleh gantung diri. Tidak pernah kan? Alkitab pernah tulis tidak boleh bunuh diri. Tidak ada. Jadi yang tidak ditulis dengan jelas di Alkitab, bagaimana? Saya harus kerja bagaimana? Ini Ibrani mengatakan, doakan kami karena kami melakukan segala sesuatu menurut hati nurani, sesuai dengan firman yang benar. Sekarang saya mau tanya, firman yang benar kalau tidak tulis bagaimana? Kalau Alkitab tidak tulis, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Semua yang tidak tulis, saya boleh bebas. Itu liar. Semua ditulis, saya jaga. Itu kaku. Jadi dalam keadaan begini ada law di dalam fleksibilitas. Yaitu pimpinan Roh Kudus. Dengan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa kita lupakan. 3 hal. Pertama, prinsip pertama, segala sesuatu aku boleh melakukan, tetapi harus memuliakan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Segala sesuatu aku boleh melakukan, tetapi harus memuliakan Tuhan. Nah ini prinsip pertama. Everything I can do. Orang Kristen bebas. Boleh kerjakan segala sesuatu, tapi yang saya kerjakan ini memuliakan Tuhan atau tidak, ini prinsip ikatan. Ini prinsip ikatan yang pertama. Sehingga di dalam prinsip ini saya mengecek sendiri. Saya kalau bunuh diri tidak memuliakan Tuhan. Saya kalau berjudi tidak memuliakan Tuhan. Saya kalau minum racun tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya kerja ini meskipun tidak dilarang di seluruh kitab suci, tetapi karena tidak memuliakan Tuhan, maka saya tidak kerjakan. Ini prinsip ikatan pertama. Tidak memuliakan Tuhan, saya tidak lakukan semua. 1, 2, 3. Tidak memuliakan Tuhan, saya tidak lakukan. Sehingga dibalik, segala sesuatu yang saya lakukan harus bisa memuliakan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Segala sesuatu yang saya lakukan harus bisa memuliakan Tuhan. Ini etika yang safe. Ini etika yang terjamin sesuai dengan apa kalimat tadi. Dengan kebenaran firman yang benar saya lakukan. Kedua, apakah boleh saya lakukan? Apakah yang tidak boleh saya lakukan? Prinsip ikatan yang kedua, segala sesuatu saya boleh melakukannya, tetapi harus memberi faedah kepada sesama. Sekali lagi, segala sesuatu yang kulakukan harus memberikan faedah kepada sesama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kulakukan harus memberikan faedah kepada sesama. Kalau yang kulakukan merusak moral orang lain, yang kulakukan bersifat destruktif,
Yang kulakukan merobohkan rohani orang lain. Yang kulakukan menjadi contoh yang jelek bagi orang lain. Meskipun tidak terlarang, saya tidak boleh melakukan. Ini prinsip ikatan yang kedua. Everything I do should be beneficial for others. Should be edifying others. Membangun, memberikan konstruktif, memberikan contoh yang baik untuk membawa orang lain kepada yang lebih benar. Ini adalah prinsip ikatan yang kedua. Ketiga, ini 3 prinsip menjadi prinsip etika orang Kristen secara dasar. Khususnya pada saat Alkitab tidak tulis. Ketiga, segala sesuatu saya boleh lakukan, tapi tidak boleh ada ikatan dosa di dalam kebebasan kerohanianku. Sekali lagi, segala sesuatu saya boleh melakukan, tapi tidak boleh ada ikatan dosa atas diriku. Semua 1, 2, 3. Segala sesuatu saya boleh lakukan, tetapi tidak boleh ada ikatan dosa atas diriku. Kalau ketiga ini sudah betul-betul engkau ngecek dan betul, maka tidak ada ikatan dosa engkau lakukan. Saudara-saudara, bolehkah kita mempunyai hobi? Bolehkah kita mempunyai hidup yang ambigu, tidak tahu dosa atau tidak? Tapi jika tidak ada ikatan dosa, engkau lakukan, itu diizinkan. Jadi ini 3 prinsip semua dari Paulus. Saudara-saudara, Paulus berkata, segala sesuatu boleh aku lakukan, tapi tidak semuanya memuliakan Tuhan. Segala sesuatu aku boleh lakukan, tapi tidak semuanya membangun orang lain. Segala sesuatu aku boleh lakukan, tetapi tidak boleh ada ikatan dosa atas diriku. Kalau 3 ini sudah menjadi jelas, saudara jangan terlalu khawatir. Maulah aku melakukan sesuatu atau tidak? Tidak tahu kehendak Tuhan bagaimana, gelisah, ketakutan, kecemasan. Lalu engkau menjadi ragu-ragu melakukan. Silakan. Nah saudara-saudara, jika engkau betul-betul tahu itu kehendak Tuhan, tidak usah cari lagi kehendak Tuhan secara mendetail lagi. Misalnya, mengabarkan Injil, itu kehendak Tuhan. Mengabarkan Injil, cari kehendak Tuhan. Aku harus mengabar atau tidak? Oh Tuhan kasih tahu saya hari ini mesti mengabar Injil atau tidak? Tidak usah. Karena itu sudah jelas kehendak Tuhan. Yang jelas kehendak Tuhan, lakukan saja. Nah engkau kalau tanya, Pak Tong, ini minggu depan mau kemana? Lalu khotbah di mana? Khotbah di Amerika, khotbah di mana? Engkau tahu tidak kehendak Tuhan? Saya tidak perlu tanya lagi. Kalau saya pergi adalah berdagang, pergi adalah cari kawan, pergi ada rencana yang lain. Nah itu lain sama saya pergi mengabar Injil. Saya pergi kemana saja mengabar Injil, tidak usah cari kehendak Tuhan, karena itu sudah kehendak Tuhan, jelas. Tetapi kalau memang bukan Tuhan suruh saya pergi, bagaimana? Ayo. Kalau Tuhan tidak suruh engkau pergi ke Eropa, lalu engkau pergi ke Eropa, itu melanggar kehendak Tuhan bagaimana? Saya tidak tahu. Saya tahu mengabar Injil itu kehendak Tuhan. Tetapi kali ini ke Eropa atau tidak ke Eropa, kehendak Tuhan atau tidak, itu terserah Tuhan. Pokoknya saya pergi, tidak usah tanya lagi kehendak Tuhan atau tidak. Sampai tidak bisa pergi, Tuhan tidak mau saya pergi, urusan dia, bukan urusan saya. Ngerti? Dan di situ kita melihat kalau setiap sesuatu harus cari kehendak Tuhan sampai mendetail. Tuhan, hari ini saya pakai kaos kaki apa tidak ya? Coba tunjukkan. Kau kasih yang biru atau yang hijau ya? Ini hari mesti pakai dasi yang merah atau yang coklat. Tuhan, kehendakmu saya tidak mau melanggar. Bisa gila double, saudara-saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang gila-gila, yang sebegitu tegang, yang tidak ada kesejahteraan. Tidak. Semua yang tidak melanggar kehendak Tuhan, jalankan. Semua yang jelas kehendak Tuhan, tidak usah takut. Pergi, jalankan. Tetapi kalau engkau sudah jalankan, bukan kehendak Tuhan, dia akan hentikan kamu dengan sakit, dengan tidak ada kapal terbang, atau dengan kapal terbang rusak, balik, tidak jadi pergi. Itu berarti itu Tuhan tidak mau. Tapi kalau tidak ada larangan intervensi langsung dari Tuhan, pokoknya engkau jelas itu kehendak Tuhan, jalankan. Tapi kalau tidak jelas, bagaimana? Prinsip 3 itu mesti dipakai.
Nah saudara-saudara, saya tidak tahu ini kehendak Tuhan apa tidak, atau kehendak Tuhan atau tidak. Ini uang ini kalau saya investasi di sini sama investasi ini, yang mana yang betul ya? Kalau di situ waktu labanya 5 kali, di sini labanya sedikit, lalu di situ engkau mesti pertimbangkan yang mana yang benar. Di situ memuliakan Tuhan atau tidak, membangun atau tidak, mengikat diri atau tidak. 3 itu terus dipikirkan, akhirnya ada sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Di situ engkau mengetahui bagaimana menjalankan. Saudara-saudara sekalian, semua yang dari permulaan tidak ketat firman, ada satu saat akan menyeleweng. Jangan sampai sudah terkenal sebagai pendeta, semua orang kenal, baru engkau mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik engkau tidak terlalu terkenal, tapi tetap setia mengikut Tuhan, dan pelan-pelan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, yang mau kuantitas selalu mengkorbankan kualitas. Yang mau kualitas selalu tidak mencapai kuantitas. Ini merupakan hal yang sangat jelas, sangat nyata dalam zaman, seluruh zaman. Orang yang mau kualitas selalu tidak mencapai kuantitas. Orang yang gila-gila kepada kuantitas selalu mengkompromikan kualitas. Gerakan reform di Indonesia adalah satu-satunya gerakan kita mau tuntut dua-dua. Kita mau kualitas, kita mau kuantitas. Kita mempertahankan kualitas dulu, baru mencapai kuantitas tanpa kompromi. No compromise. Keep the quality first. Then we pray the quantity will slowly come up. Saudara-saudara, memang tidak gampang, tapi ini satu hal yang harus kita berjalan. Saudara-saudara, jangan main-main sama Tuhan. Anything I can do, but I should glorify God. Everything I can do, I should be beneficial and edify others. Everything I can do, but no bondage of sin in my life. Kerja segala sesuatu memuliakan Tuhan. Kerjakan segala sesuatu membangun sesama. Kita hidup di dunia ini hanya berapa puluh tahun. Kalau kita menjatuhkan orang, kita merusak orang, kita menyesatkan orang, besok bagaimana bertemu dengan Tuhan? Saudara-saudara, saya Stephen Tong, saya tahu sekarang saya sudah umur 63. Kalau Tuhan masih kasih saya 10 tahun lagi berkhotbah, saya tidak akan pensiun kalau masih kuat. Kecuali kalau saya pikun tarik, saya turun dari mimbar. Saya perintahkan majelis. Kalau sudah saya pikun masih kepingin naik di sini, khotbahnya nak karuan, turunkan saya, paksa saya pensiun. Tapi kalau saya belum, saya masih bisa mengisi, masih memberikan pikiran yang jelas untuk memimpin zaman ini. Saudara-saudara, doakan saya supaya saya sehat. Saya tahu tugas saya belum selesai, maka belum boleh mati. Batuk-batuk hidup terus. Pergi-pergi pulang terus. Sebenarnya naik kapal terbang radiasi banyak, tetap sehat. Ya. Mencret-mencret khotbah terus. Puji Tuhan, karena tugas saya belum selesai. Tapi kalau tugas saya menantang satu zaman, sudah kerjakan sesudah, saya harap kita hidup menjadi faedah. Saudara berdoalah supaya apa yang kau kerjakan memuliakan Tuhan. Amin. Berdoalah kau kerjakan menjadi faedah bagi orang lain. Amin. Berdoalah apa yang kau kerjakan tidak diikat oleh dosa. Amin. Jangan karena mau cepat kaya, cepat sukses, cepat lancar. Kompromi ini, kompromi itu. Akhirnya dalam kekekalan ribuan orang menuding, oh Tuhan, itu orang Kristen yang bikin saya rusak. Itu ajaran yang bikin saya iman yang kacau. Itu yang bikin saya akhirnya sesat sampai sekarang di neraka. Karena dia tidak memuliakan Tuhan, tidak memfaedahkan orang lain, tidak membangun sesama, dan engkau diikat oleh dosa. Itu bukan rencana Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Di sini doakan aku, doakan kami, karena kami dengan hati nurani kerjakan segala sesuatu mau sesuai dengan kebenaran dari Tuhan. Dan khusus doakan saya supaya saya boleh cepat pergi kepada kamu. Dia ingin berada di tengah-tengah kaumnya. Saudara-saudara, ini berapa hari ini meskipun ya saya tetap pulang hari Kamis, tapi saya rasa lega, bisa mempunyai waktu lebih banyak, bisa lebih tenang jiwanya. Saya tidak tahu kalau gedung gereja tahun depan mulai dibangun, saya mungkin akan lebih banyak waktu lagi. Maksimum di luar tambah pekerjaan banyak. Bagaimana tenangkan jiwa,
untuk bisa urus semua dengan baik. Dan saudara-saudara, kehadiran GRII di Jakarta ini hadiah Tuhan untuk satu bangsa, untuk satu generasi, untuk satu negara. Dan mulai minggu depan saya memimpin KKR di Kuching, di Hong Kong, di Taipei, di Singapura, di Kuala Lumpur, dan di Jakarta. Satu hari. Nah, sambung. Karena sewa gedung mahal luar biasa. Dan bisa dapat satu hari. Wah, syukur. Di Hong Kong kita sewa. Saya tidak ambil uang dari GRI 1 set ya, saudara-saudara. Kalau saya melaporkan gini ini jangan kira si penuh pergi ke sini 1 rupiah untuk beli tiket saya ke luar negeri tidak pernah saya ambil. 1 rupiah untuk sewa gedung dari luar, dari uang sini tidak. Saya minta mereka betul-betul berjuang sampai selesai, sampai betul. Nah, dengan demikian nanti mulai tahun ini hari Natal saya akan bikin kebangunan rohani di kota-kota seperti Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Kuching, Singapura. Dulu cuma di Jakarta, cuma di Balai Sidang. Ini akan menyiar. Dan tahun depan gereja kalau mulai dibangun, mari kita sehati untuk mendukung. Baik mendukung dengan doa, baik mendukung dengan keuangan, mendukung dengan sumbang pikiran yang banyak. Sehingga semua dikerjakan dengan baik. Zaman ini yang menyeleweng terlalu banyak. Orang yang menyeleweng di luar gereja sudah banyak. Menyeleweng di dalam gereja juga banyak. Menyeleweng di atas mimbar pun banyak. Gereja ini harus jujur, harus tekun, harus setia, harus sungguh-sungguh bertambah, belajar baik-baik untuk mengkoreksi dan menjadi berkat untuk zaman ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kira-kira 4 kali lagi surat Ibrani selesai. Dan kita tidak mungkin mengkupas Ibrani lagi selama saya hidup. Buku Yohanes sudah lewat, tidak kembali lagi. Buku Roma sudah lewat, tidak kembali lagi. Buku Efesus sudah lewat, tidak kembali lagi. Buku Ibrani masih 4 minggu lagi, lewat, tidak kembali lagi. Hanya kutipan ada, khotbah lagi Ibrani tidak. Dan mungkin buku kelima adalah Yakobus yang saya mau share kepada saudara mengenai kelakuan, perbuatan orang Kristen yang baik. Berdoa supaya apa yang kita terima betul-betul menjadi berkat, menjadi bekal kerohanian kita, hidup kita, dan pelayanan kita. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, Putri terima kasih. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk semua pengertian firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hereditas yang diturunkan daripada Alkitab, daripada Paulus, daripada orang-orang bapak gereja, dan daripada reformator-reformator. Sehingga prinsip-prinsip yang benar, yang ketat, yang setia tetap boleh dipelihara, dijaga sampai Yesus datang kembali. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan katakan ke hati kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan sehingga kami boleh meneruskan warisan, meneruskan tradisi, meneruskan hereditas yang bagus daripada Alkitab, daripada Rasul, daripada Bapak Gereja, daripada reformator, dan daripada abad-abad ini. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan.